sama pintu rumah mereka diketok-ketok. Tapi waktu dibuka nggak ada orang sama sekali. Hah, persis apa yang dialami sama Alisa keluarga kan? Diketok-ketok, ditengok nggak ada siapa-siapa. Di situ makin takut Bu Halimah, Wak. Dan dia juga makin curiga kalau jangan-jangan kematian Yanto sama Rusli ini mungkin memang ada kaitannya sama Sukri. Dan kecurigaan itu seolah-olah divalidasi sama ibunya Joni, Ibu Ria namanya, Joni yang lagi sakit, yang lagi ada di kampungnya tuh. Jadi beberapa hari setelah Ali ini datengin si Sukri, Wak, Bu Ria itu kebetulan lagi balik ke rumahnya yang ada di desa P ini untuk ambil beberapa barang. Karena rumahnya sebelahan, tahu kalau Bu Ria ini pulang, Bu Halimah sama Suri kakak langsung datengin rumahnya Bu Ria kan, niatnya mau nanyain keadaannya Joni, Wak. Ya bukan nanyain soal si Sukri, Wak, ya bukan, nanyain keadaannya si Joni dulu. Tapi waktu nyampe sana Bu Ria tiba-tiba langsung cerita, Bu, sebenarnya Joni nggak sakit parah, Bu, nggak. Dia memang sengaja aku ungsikan dulu ke kampung halaman aku untuk hindarin hal-hal yang nggak diinginkan. Hah? Nggak sakit dia, Bu? Maksud Ibu apa kok dipindahin? Sebenarnya, Bu, ya sebelum Joni itu sakit, katanya dia ngelihat arwahnya Sukri, Bu. Jadi saya bawa Joni berobat ke Nyai yang ada di sana, orang pintar yang ada di kampung saya. Dan menurut Nyai sana, Bu, sakitnya Joni ini memang ada kaitannya sama Sukri. Bahkan katanya si Nyai ini meninggalnya Yanto dan Rusli itu juga ada kaitannya sama Sukri, Bu. Saya takut Joni ini kenapa-napa, makanya untuk sementara waktu Nyai nyaranin Joni untuk tinggal di kampung saya dulu. Jangan kau pulangkan dulu ke desa P. Soalnya banyak yang jaga dia di sana di kampung itu. Dia memang sempat sakit, tapi habis itu sembuh di sana, tapi nggak mau dibalikin lagi, Wak, ke desa P itu. Takut. Nah, denger itu Bu Halimah pun jadi yakin kalau kematiannya Yanto, Rusli ini dan hal-hal aneh yang menimpa Ali ini pasti ada kaitannya sama Sukri. Karena waktu kejadian ketok-ketok jendela sama pintu itu kan bukan mereka bertiga aja kan, Wak, yang ngalamin. Satu keluarga mereka ngalamin semuanya. Mereka sekeluarga juga dengar tuh Yanto sama Rusli sebut-sebut namanya Sukri. Joni sama siapa ini sama Ali juga diliatin sosok si Sukri, ya kan. Jadi Bu Halimah ini mikirin pasti ada kaitannya sama Sukri. Cuman di sini Bu Halimah masih nggak ngerti, Wak, apa yang bikin Sukri ini gentayangan, ya kan. Apa yang bikin dia gangguin kawan-kawannya, sahabatnya loh itu. Akhirnya Halimah balik rumah, dia tanyalah ke Ali, kalian pernah buat macam-macam ke Sukri nggak sih waktu dia masih hidup? Enggak, Bu, nggak mungkin, orang hubungan kami baik-baik kali kok, kami nggak pernah musuhan, bahkan nggak pernah berantem. Terus kenapa kalian didatangin sama Sukri? Nah itu dia, Bu, Ali juga bingung. Tapi dulu memang sebelum Sukri pergi kami pernah janji sahabatan sehidup semati, Bu. Hah? Janji? Jangan-jangan karena itu dia mau kalian nempatin janjinya. Ayolah, yuk kita ke tempat Pak Haris, yuk. Ini Pak Haris ini orang pintar di desa P, Wak. Dan betul aja, setelah dengar ceritanya Ali, Bu Halimah langsung datang ke Pak Haris ini kan. Di sana dia cerita lah nih soal kejadian yang menimpa Yanto, Rusli, Ali sama Joni, termasuk soal janji yang pernah Ali ucapkan ke kawan-kawannya semasa Sukri masih hidup. Dan disitulah Bu Halimah akhirnya tahu kalau Sukri mendatangi teman-temannya karena mau nagih janji itu, Wak. Janji untuk sahabatan sehidup semati.